Saya memberikan kamu di hotel kok. Kalau om dan dokter yang tertinggi menunggu, dia sepakai kamu sama mati. Kita orang-orang kok ada orang sedikit. Kalau kita ini ada data juga yang merawat di Nona ini, menceritakan ini. Ini jangan satu mulu dong. Coba saya pakai kalau mau pakai. Perwakilan dari pendemo sudah ada. Ruang rapat untuk audiens dengan para pendemo saya kira segera kita mulai. Itu yang pertama. Yang kedua, penanggung jawab pendemo saya minta dengan hormat supaya tertibkan teman-teman yang sedang ribut di luar, sehingga masalah ini bisa kita selesaikan. Saya minta tolong penanggung jawab pendemo tertibkan teman-teman yang ada di luar ruangan, sehingga audiens ini bisa kita mulai. Dan setelah mereka tenang, pimpinan saya minta ruang audiens langsung dimulai. Terima kasih. Pimpinan. 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 Setuju untuk kita skorsing lalu terima pendemo? Setuju? Setuju. Pertama-tama kedatangan kami di gedung Dewan yang terhormat ini adalah untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan beberapa hari lalu yang dilakukan atau yang dibuat oleh salah seorang wakil dewan yang terhormat, dan menurut penilaian kami tidak layak dan tidak patut untuk disampaikan kepada kami tenaga kesehatan keseluruhan di Kabupaten Malaka, karena kita sementara dalam berjuang untuk supaya Malaka ini tidak terdampak COVID yang begitu besar. Tetapi
sangat disayangkan seorang wakil rakyat yang harusnya menjadi mitra kami untuk sama-sama kita memberantas ataupun mencegah supaya COVID ini tidak menyebar. Tetapi setelah ada pasien yang menurut hasil tes oleh dokter ahli, dan minta maaf bukan ijazahnya di ijazah paket, dinyatakan itu positif sehingga kita pemberlakuannya sesuai protokol COVID, tetapi ada salah satu anggota Dewan yang terhormat yaitu Bapak Henry menyampaikan bahwa itu adalah karangan dan mayat tersebut diambil dengan tidak mentaati protokol COVID. Surat pernyataannya ada bahwa dokter sudah memvonis bahwa hasil pemeriksaan adalah COVID. Sehingga, dan hal yang paling kami sesali, kenapa ada kata-kata bahwa kami tenaga kesehatan yang bekerja di menghormati rumah sakit itu ijazahnya paket dan borok serta bambu. Itu yang melukai hati teman-teman sekalian sehingga hari ini kami ada di sini. Nah, untuk itu kami bukan demo, minta maaf, kami tidak demo, kami datang aksi damai. Kami mau tanya, tolong Bapak Dewan yang terhormat klarifikasi, kenapa sampai kata-kata itu dikeluarkan? Karena terus terang, kalau tidak, ada beberapa ini saya langsung saja, ada beberapa tuntutan yang kami harus bacakan. Ya, kami bacakan supaya kita semua tahu. Yang pertama, kami semua tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Malaka mengutuk dan mengecam keras tindakan pelecehan dan arogasi terhadap profesi kesehatan Kabupaten Malaka. Yang kedua, menuntut pemulihan nama baik profesi kesehatan dokter, perawat, bidan, dan semua tenaga profesi kesehatan lain, baik secara langsung maupun melalui media online selama 1 minggu. Yang ketiga, kami menyayangkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya berjuang bersama kami untuk menangani COVID. Bukannya menyalahkan dan terkesan mengajak masyarakat untuk melawan tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan untuk pencegahan COVID. Karena dari teman-teman yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa waktu itu ada belasan ataupun puluhan orang yang datang ke ruang rawat inap atau ruang isolasi. Nah, ini kan timbul klaster baru. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu? Dan kami orang kesehatan kalau timbul klaster baru akibat penyerobotan ataupun orang-orang yang ke ruangan COVID, sebentar Bapak. Ya, ini ada di sini makanya saya omong saja. Itu kami tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab, Pak Henry yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, terus terang kami melayani ini dengan profesi dan kami sekolah. Tentang ijazah paket bukan ditentukan oleh Dewan ataupun oleh Bapak Henry, tapi itu oleh kampus. Yang berikut, apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan dan diklarifikasi, maka semua dokter, perawat, bidan, dan semua tenaga kesehatan lainnya akan mogok pelayanan di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Malaka. Demikian beberapa tuntutan kami dan pernyataan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi jauh sebelum saya pergi ke sana, masyarakat sudah banyak orang ke sana. Masyarakat sudah banyak di sana. Jauh sebelum saya ke sana. Itu satu. Yang kedua, ini saya beruraikan secara singkat aja. Nah, yang kedua, saya ini pergi di sana, begitu dengan ibu KTU. Ada ibu KTU di sini, KTU rumah sakit. Saya ketemu beliau. Saya ketemu beliau. Yang ketiga, setelah saya ketemu dengan ibu KTU, kami pun menunggu di sana ke ruang isolasi yang menurut tadi itu, ya kan? Nah, ini kita klarifikasi ya.
kedua, yang datang bertemu saya, Pak Dokter. Dokter siapa saya tidak tahu namanya. Ya, ada dokter, saya tidak tahu namanya dokter apa. Nah, ada dokter itu. Saya lagi diskusi dengan dokter berkaitan dengan kejadian ini, kasus yang menimpa pasien itu. Nah, tapi situasi masyarakat itu sudah banyak. Soal orang masuk ke sana itu urusan di tiap manajemen rumah sakit, kenapa orang banyak masuk? Nah itu saya tahu. Tapi saya lagi diskusi dengan ibu dokter, Pak Dokter, ya kan? Tiba-tiba kita diskusi Pak Dokter ini, ya kalau bisa nanti kita agendakan untuk hadirkan orang-orang yang ada di sini. Ibu dokter saya omong, ibu dokter habis, saya bicara omong, ada ribut di samping. Ibu dokter ya, video sepotong itu saya suka, tapi saya tidak pernah menyebut satu kata pun terhadap profesi ada. Ingat, saya luar profesi. Ya. Saya pengacara. Lagi terlihat di saya tahu diri. Saya lagi diskusi dengan Pak Dokter itu, ribut di samping Pak Dokter itu. Saya berbahasa, Ade, minta maaf. Saya mau ngomong dengan dokter. Bukan ngomongnya ada ini. Baru beruang dari masyarakat situ dan saya tidak tahu. Itu saya. Sebentar, ini mau ini bagaimana? Saya kan itu saya menjelaskan. Ya toh? Ya silakan lanjut Pak. Tidak dijelaskan sana. Kalau kalian tidak minta saya jelaskan, saya tidak jelaskan. Ini pribadi saya yang terus pimpinan. Kedua, saya juga masih bingung. Jujur aja, karena tadi pernyataannya menyebut saya menyerang profesi teman-teman, ya kan? Bisa buktikan ke saya, apakah ada video kah, ataukah ya sedikit rekaman kah? Buktikan ke saya dulu. Dan siapa yang merekam itu? Karena kita omongnya harus jujur, kita mau fair. Sebelum saya omong semua ini, saya dengan Pak Haji. Sebentar, satu-satu saya tanya di kepalanya, dilanjutkan bukan. Yang diutus 10 orang ini. Mereka hanya membenarkan apa yang mereka rasakan. Yang ada poinnya. Yang membuktikan bahwa siapa yang melakukan perekaman dan lain-lain itu saya kira itu bukan. Seharusnya saya tidak mengatakan ini di forum. Tetapi bagi saya ini penting saya sampaikan agar menjadi catatan penting untuk kita semua yang memiliki kuasa dan jabatan. Karena kejadian serupa di rumah sakit itu mungkin bukan baru terjadi kemarin. Sudah sering pejabat itu ke rumah sakit dan marah-marah para medis. Karena hal-hal terjadi. Siapa? Jadi ini saya masih lagi bicara pimpinan, saya masih lagi. Setuju pimpinan. Ini pimpinan. Sabar, saya omong ini supaya pasangan berbeda. Ada yang minta solusi. Ya. Kalau begitu konkretnya di solusi. Jangan buat lagi. Pimpinan tidak boleh membatasi saya punya ruang berbicara. Saya mau menjelaskan. Oke. Intinya di situ. Tapi diam dulu, tenang dulu, supaya. Jadi ini maksud saya tadi begini. Saya tidak menyebut nama. Saya harap kita tidak boleh ada kesimpulan saya tidak menyebut. Tetapi yang paling penting bahwa ini menjadi catatan untuk kita. Kaitan dengan kasus kemarin. Terus terang, mungkin pimpinan sudah tahu bahwa saya punya hubungan langsung dengan salah satu tim COVID. Tetapi bagi saya itu bukan poinnya. Yang paling penting kita harus menghargai karena mereka itu garda terdepan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ingat ini pandemi. COVID ini berbeda dengan demam berdarah, berbeda dengan kolera. Hari ini kita boleh berbangga, tapi ketika kita terkonfirmasi positif, jangankan orang tua, istri sekalipun tidak akan menyentuh kita selain kita. Baik, terima kasih. Jadi saya terus terang saja solusinya apa? Solusinya gini, pimpinan. Supaya teman-teman itu puas, saya kira akan ada ruang yang lebih baik
pimpinan mungkin bertemu dengan direkturnya, ya, terutama dengan tim COVID, kita melakukan dialog seperti apa, saya kembalikan karena itu pimpinan lebih paham. Tetapi saya sebagai pribadi, saya juga perlu menyampaikan saja, karena saya tidak mau kita bertele-tele dan berdagang. Saya kemarin setelah kejadian itu, saya juga pergi di rumah isolasi dan bertemu dengan ibu. Kronologis yang diceritakan ke saya itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Persoalan di video, saya sampaikan seperti itu. Saya kalau memang mau kasih solusi ya kasih solusi. Kalau cerita model itu kita sudah tahu. Mogok, rumah sakit mogok. Tenaga kesehatan mogok. Yang bertanggung jawab. Iya. Siap. Kita mogok. Harus bisa jaga. Situasi Beda untuk apa lagi dengar? Mogok. Semua pasien nanti mungkin berobat di Pak Hendrik karena kami ijazah paket. Kami orang bodoh sehingga hasil dari kami juga bila itu positif mengatakan bahwa itu tidak dapat klarifikasi itu langsung tutup sidang. Itu kan ada hal apa? Ada apa? Pak Aska kemari, silakan kemudian. Betul kakak, itu yang terbaik. Tapi kenapa belum klarifikasi dari rumah sakit yang menyaksikan? Semua yang diomong Pak Hendrik itu adalah tipu. Karena kejadian bukan seperti yang diungkapkan. CCTV ada, nanti kami kasih nomor CCTV. Pak Ferry sudah tempuh jalur hukum lewat laporan ke polisi. Belum hukum, tapi dengan adanya begini kami akan, karena dia melanggar protokol COVID. Karena apa? Menghalangi petugas. Karena orang yang sudah meninggal, yang didiagnosa dan sudah ditetapkan dengan hasil pemeriksaan bahwa ini COVID, tapi dipaksa untuk dipulangkan dengan mengalami tidak mentaati protokol. Kalau kejadian ini seperti timbul klaster baru, minta maaf tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab Pak Hendrik. Tadi saya lihat Bapak itu sampaikan dengan sangat sopan, minta maaf, mohon izin, tapi tanggapan dari beliau. Ya karena memang mau berdalih apa? Karena semua bukti jelas, tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.
Semua yang dia omong kata-kata bodoh. Video sepotong itu adalah kejadian di luar. Di luar CCTV. Di luar ruangan di mana di situ adalah ruangan protokol COVID, di ruang isolasi ada ruangan bidan dan ruangan perawat. Tapi Pak Heri jangan saya mena-mena masuk menyerobot tanpa meminta izin dulu. Dan jangan takut dengan polisi. Ya kita lihat nanti kami dengan teman-teman akan sama-sama. Ya minta. Jadi kabarkan kepada kawan-kawan. Ya, nanti kami akan sama. Selain video ada CCTV, Pak. Ada CCTV Oh, dan Pak. suaranya jelas karena Mara bilang perawat bodok, ijazah paket dan sebagainya dan sebagainya. Dan semua yang disampaikan kemarin itu atau tadi itu tidak, faktanya tidak seperti itu. Kalau memang fakta seperti itu, kenapa kami mohon klarifikasi untuk kami sanggah saja tidak diberi kesempatan? Alasan waktu. Nah, Dewan Berjuang untuk rakyat itu ada waktu nggak? Tidak ada. Kami kalau mogok, silakan teman-teman wartawan bantu sampaikan ke seluruh penduduk bahwa kenapa tenaga kesehatan mogok karena alasan seperti yang tadi. Terima kasih. Toa. Jangan.